Halo teman-teman, sekarang aku mau sharing tentang pengalaman aku lolos LPDP. Nah, poinnya adalah aku tuh bukan orang yang pinter banget atau aktif banget di organisasi gitu. Pokoknya nggak menonjol dalam satu hal gitu ya, bukan yang wah banget. Nah, aku pengen share gimana teman-teman juga bisa jadi awardee dengan background yang bukan wah banget kayak gitu. Dan mungkin sebelumnya pernah nyoba tapi gagal. Jadi mungkin video ini bisa jadi salah satu refleksi teman-teman juga gimana caranya lolos seleksi LPDP dan jadi awardee LPDP gitu. Oke, aku langsung lanjut aja. Jadi untuk tahun 2021 ini ada 3 tahapan seleksi berkas, tes substansi, dan wawancara. Itu semuanya online yang akan aku bahas secara detail nanti habis ini. Dan untuk skemanya itu secara umum ada 3, yaitu umum, targeted, dan afirmasi. Untuk umum ini yang termasuk adalah jalur reguler, PTUD atau perguruan tinggi yang dunia gitu. Terus co-funding yang biayanya setengah-setengah LPDP sama beasiswa lain. Terus ada targeted itu ada jalurnya PNS, TNI, Polri gitu ya, sama kewirausahaan yang untuk bisnis. Kemudian afirmasi itu untuk yang dari daerah afirmasi gitu ya, yang kebanyakan di timur. Terus untuk yang berkebutuhan khusus sama prasejahtera itu bisa bisa pilih jalur ini. Untuk bukletnya lebih detailnya sama syarat-syaratnya itu harus dicek ya teman-teman karena beda-beda syaratnya. Jadi harus teman-teman catat sendiri mau pilih skema yang mana dan catat syarat-syaratnya dan penuhi syaratnya gitu ya. Terutama yang IELTS atau TOEFL gitu. Karena itu kadang jadi hambatan juga untuk sebagian besar. Dan mungkin nanti di video selanjutnya aku bakalan sharing juga nih tentang gimana mencapai IELTS yang bagus gitu ya. Atau memenuhi standar dari yang diminta LPDP. Nah, untuk yang pertama itu seleksi berkas. Nah, jadi ada dua jenis yang diminta di seleksi berkas ini. Yang pertama tuh bentuknya kayak formulir gitu ya, kayak ngisi aja gitu ya, data diri dan keluarga. Nah itu pokoknya diisi aja. Terus sosial media, mungkin bisa diisi lengkap-lengkapnya dan itu bakalan dikepoin sih sama LPDP gitu. Mungkin lebih untuk kecenderungannya apakah ada unsur radikalisme atau sisi politik yang aneh-aneh kayak gitu. Mungkin akan di-track dari situ. Terus untuk pendidikan dan pekerjaan diisi aja dari SD tuh pendidikannya. Kalau pekerjaannya bisa diisi juga yang part-time gitu untuk kayak menambah CV gitu ya, memperkaya CV. Nah, terus untuk organisasi itu juga bisa diisi selengkap-lengkapnya dari SMP. Kalau aku dari SMP itu diisi terus sampai kuliah atau di luar kuliah gitu, bahkan sampai sekarang gitu. Terus untuk prestasi dan penghargaan itu aku juga isi dari SMP, jadi biar kelihatan banyak gitu. Walaupun itu cuma lomba apa ya, misalnya lomba ekskul apa gitu, itu aku isi gitu. Atau aku isi karena kan itu juga menggambarkan gimana kita gitu kan sebagai pelajar gitu selama kita sekolah gitu. Nah, itu aku isi aja dari SMP. Jadi jadi mereka juga bisa ngelihat kita nilai plus tuh dari dulu gitu loh. Terus untuk bahasa kayak yang tadi aku bilang itu harus di ini ya, minimal tuh yang diminta sama LPDP misalkan TOEFL gitu. Nah, itu harus dilampirin gitu dan yang valid juga 2 tahun masa expirednya gitu. Kalau lebih dari itu atau kalau nilainya nggak sampai dari yang disyarat itu nggak bakalan lolos gitu.
Terus untuk pelatihan sama workshop itu aku juga isi selengkap-lengkapnya, walaupun itu cuma receh, misalkan pelatihan desain grafis atau apa yang cuma sehari gitu, itu aku isi dari SMP juga semuanya. Untuk riset, karil, seminar, karil itu karya ilmiah, nah itu juga dari SMP. Pokoknya diisi selengkap-lengkapnya. Mungkin kita kalau nggak punya banyak riset ya, mungkin dulu pernah bikin tugas apa gitu, boleh diisi yang karya ilmiahnya gitu. Terus untuk yang jenis lain selain formulir itu lebih kepada esai, jadi kita nulis deskripsi gitu ya, nulis panjang gitu. Nah itu ada tentang kelebihan dan kekurangan. Nah itu kita bisa nulis poin-poinnya aja, nggak harus paragraf panjang gitu. Misalkan kelebihan A, B, C, D gitu, kekurangan juga A, B, C, D. Nah, saran aku untuk yang bagian kekurangan ini, setelah nulis kekurangan itu bisa ditulis apa ya, counter attack gitu, kayak walaupun kekurangan kita tuh banyak, misalkan gini A, B, C, D gitu, tapi kita juga berusaha untuk mengatasinya. Misalkan kekurangannya ada pelupa gitu, terus kita tulis misalnya saya jadinya selalu bawa catatan atau bawa notes gitu kemana-mana, supaya nggak apa yang ada informasi apa tuh saya catat gitu, karena saya pelupa. Jadi kalau pas saya lupa bisa lihat lagi kayak gitu. Ya itu kayak menggambarkan kalau kita tuh punya kekurangan, tapi kita tuh mau belajar gitu untuk ngatasin itu gitu. Nah terus selanjutnya ada pengalaman membanggakan, yang sederhana juga boleh kok. Aku juga cuma isinya kayak apa ya, aku bisa sekolah di universitas bagus gitu, bisa berkesempatan untuk ikut organisasi macam-macam kayak gitu. Sesederhana itu pun boleh kok, nggak harus yang wah banget, misalkan menang lomba se-Indonesia, se-internasional, itu nggak harus kayak gitu. Terus yang selanjutnya itu hal yang diajarkan ke diri sendiri, ya itu diisi aja lah ya. Yang intinya sih sederhana boleh, terus yang menjatuhkan diri sendiri pun, maksudnya jangan terlalu bikin kita tuh jelek banget gitu lah. Yang apa ya, jangan yang bikin yang kelihatan kita parah banget tuh jangan deh kalau bisa gitu. Terus kesalahan yang dilakukan, yang untuk yang tadi, hal yang diajarkan di diri sendiri, aku contohnya itu misalkan selama apa nih, masa COVID gitu, aku jadi misalkan jadi males, jadi suka nunda-nunda gitu karena di rumah terus kan kegiatan. Nah misalkan hal yang diajarkan di sini tuh kayak jadi belajar untuk apa sih namanya, ngatur waktu, manage waktu, disiplin kayak gitu. Hal yang sederhana itu boleh banget gitu ya. Terus selanjutnya yang kesalahan yang dilakukan itu boleh diceritain satu periode kesalahan kamu, entah pas dulu banget atau pas kerja atau pas apapun itu. Nah saran aku lagi disertai counter attack gitu. Jadi kita juga sertakan cerita apa yang kita bisa petik dari situ gitu. Maksudnya dari kesalahan itu selanjutnya kita tambahin refleksi kita tuh apa gitu. Harusnya saya lebih hati-hati dalam bekerja atau bla 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 kayak gitu. Jadi nggak cuma tok kesalahannya aja yang kita deskripsiin. Nah terus untuk tugas di luar lingkup, yaitu nggak apa-apa diceritain aja apapun, itu nggak terlalu apa namanya signifikan, tapi kalau bisa tidak membahayakan orang lain, atau nggak apa ya, nggak berdampak yang buruk banget kalau bisa gitu ya gitu. Terus pembeda dari peserta lain, nah kalau aku sederhana banget. Terus kalau bisa teman-teman juga bikin yang mendukung studi teman-teman gitu. Kalau aku bisa jawabannya sebenarnya nggak tahu juga sih ini pembeda atau enggak bang, karena kita nggak tahu nih peserta lain tuh kayak apa. Jadi ya udah yang menurut kita aja kalau kita tuh beda dari yang lain gitu. Misalnya kalau saya orangnya suka banget belajar bahasa asing gitu, Inggris, Korea, Cina, Jepang gitu. Jadi saya bilang kalau
saya itu dengan kemampuan bahasa asing ini bisa membantu untuk studi di luar negeri, bakalan bisa mudah komunikasi dan semacamnya. Intinya kayak gitu, cuma sekecil itu juga boleh. Nah, yang dua terakhir ini yang mungkin yang lebih susah. Ada esai tentang kontribusi ya, esai kontribusi untuk Indonesia sama personal statement. Mungkin kalau teman-teman masih bingung gitu, isinya kira-kira apa ya, nulis apa ya gitu, suka nyari gitu di Google contohnya gitu. Tapi pada prinsipnya esai kontribusi itu kan kita disuruh jelasin ya, kira-kira kita mau kontribusi apa buat Indonesia gitu. Nah, kalau personal statement itu lebih kepada ceritain tentang diri kita dan motivasi kita kenapa mau studi dan kayak menjual dirinya gitu. Kenapa sih kita harus dipilih? Kenapa sih kita layak dipilih? Intinya kayak gitu. Nah, mungkin agak susah membangun flow-nya gitu ya. Apa maksudnya alurnya itu kayak gimana? Kalau aku untuk esai kontribusi itu, aku mulai dari masalah. Masalah apa sih yang aku concern gitu? Misalnya apa ya? Misalnya masalah COVID gitu. Waktu itu misalnya COVID itu di Indonesia belum beres. Misalkan dari segi apanya? Misalnya dari segi misalkan sistem di puskesmasnya itu misalnya belum berjalan gitu. Kurang optimal gitu. Apanya misalnya programnya, apanya gitu. Misalkan kebijakannya gitu atau apa. Nah, dari masalah itu kita sediakanlah penyebab gitu. Penyebabnya emang apa sih? Kira-kira kenapa sih masalah ini terjadi gitu? Misalkan penyebabnya adalah A gitu. Kalau bisa sediakan data juga, data pendukung, data statistik gitu. Oh, gini. Nah, kalau gitu habis itu sediakan solusinya. Menurut saya solusinya yang tepat adalah harusnya begini. Nah, oleh karena itu kontribusinya apa? Bentuk real dari solusi itu apa yang akan kamu kerjakan? Misalkan, misalkan bakalan belajar nih dari studi dari luar negeri, implementasinya apa nanti di Indonesia habis pulang gitu misalnya. Nah, itu kontribusinya dijelaskan secara nyata gitu, secara nyata. Walaupun kecil, nggak harus yang wah banget, misalkan bikin program apa-apa, membangun apa-apa di seluruh Indonesia itu kan terlalu besar gitu. Mendingan bikin yang konkret aja. Indonesia nanti mau ngapain, Indonesia mau ngapain, terus kalau bisa dibikin kayak 5W 1H. Kamu nanti bakalan kerja sama-sama siapa, nanti kira-kira kapan kontribusinya, terus di mana, apa yang kamu kerjain, gimana caranya, kayak gitu. Itu bakalan lebih detail dan lebih nyata nanti hasilnya daripada cuma ngawang-ngawang gitu ceritanya. Nah, untuk personal statement sendiri kan itu lebih kayak ke promosi diri gitu ya, biar yang LPDP tuh percaya gitu sama kita, suka sama kita. Nah, kalau aku tuh dimulai dari quotes gitu loh, quotes yang positif gitu, yang membangun gitu. Jadi kayak dimulai dari quotes gitu, kayak keren ya gitu dari baca quotes. Nah, habis itu baru kayak kita kenalin diri, background kita tuh kayak gimana, terus motivasi studi kita tuh apa gitu, kenapa harus di negara yang kita pengen gitu, dan jelasin kenapa kita mampu, kenapa kita bisa itu studi gitu, atau kita layak untuk dapat LPDP kayak gitu. Bisa dijelasin prestasi kita atau kelebihan kita, gimana pun caranya itu boleh. Jadi yang penting nyambung, terus yang penting jujur juga dan realistis atau konkret gitu. Nggak harus yang flow-nya gimana banget gitu, alurnya gimana banget. Yang penting enak dibaca, nyambung dan jelas gitu. Nah, mungkin ada tumpang tindih juga antara esai sama personal statement, tapi nggak apa-apa. Aku pun begitu. Dan walaupun flow-nya mungkin nggak yang enak banget dibaca, tapi it's okay. Yang penting kontennya gitu. Jadi intinya, yang pertama penuhi syarat berkas, isinya lengkap, terus
konkret dari esainya, terus jujur dan apa adanya. Karena untuk yang bagian esai itu bakalan diwawancara juga ya, bakalan ditanya juga. Jadi biasanya karena bakal ditanya, jadi ya harus konsisten gitu. Nah, untuk tes substansi ini sebenarnya kayak tes CPNS, ada akademik sama kebinekaan. Kalau akademik itu isinya kayak matematika gitu ya, sama bahasa Indonesia. Kalau kebinekaan itu lebih kayak tes kepribadian, bukan tes kewarganegaraan kayak di CPNS. Itu aja bedanya. Nah, metodenya itu semuanya online, jadi dari rumah itu waktunya kurang lebih 2 jam. Nah, karena tingkat soalnya itu ada yang mudah sampai sulit, jadi kerjain dari yang gampang dulu. Buat aku, untuk akademik itu lumayan lumayan kejar-kejaran sama waktu. Jadi harus kerjain dari yang gampang gitu. Nah, teman-teman bisa latihan dari buku CPNS atau TPA, dan di YouTube juga aku udah sempat bikin kisi-kisi lengkap sama contoh soal dan pembahasannya untuk tes substansi ini. Jadi bisa dilihat di video aku ya. Nah, untuk wawancara sendiri ini online juga gitu ya, lewat Zoom. Nah, sebenarnya kita harus tahu dulu nih menurut aku ya, prinsip wawancara tuh apa sih gitu. Di wawancara tuh ngapain sih gitu. Tugas kita di wawancara itu adalah ngeyakinin kalau studi kita tuh bakal berguna untuk Indonesia. Terus kita juga yakinin tuh orang LPDP gimana sih caranya, jelasin. Nah, yang pasti harus konkret dan konsisten. Nah, terus nanti aplikasinya gimana pas setelah studi tuh kita bisa nggak tuh implementasiinnya gitu. Kalau kita bisa, yakinin gimana caranya, kenapa aku bisa, kayak gitu aja sih sebenarnya. Itu prinsip dari wawancara. Nah, gimana caranya? Yang pertama siapin mental, karena kemungkinan tergantung interviewernya sih, tipenya gimana. Karena bisa jadi nanti dites gitu loh, digojlok gitu loh, di apa sih namanya ya? Ya intinya dites sama mentalnya, kamu kuat nggak gitu. Jadi kita harus siapin mental gitu ya. Pokoknya pasang inilah, pasang badan gitu. Nah, terus untuk pertanyaannya sendiri itu list aja kemungkinan pertanyaan yang muncul. Itu nggak jauh beda sama beasiswa manapun kalau cari di Google. Ya pertanyaannya ya itu aja gitu. Nah, terus buatlah jawabannya dan latihan sama teman atau depan kaca. Kalau aku bikin pertanyaan sama jawabannya itu diketik, aku bikin ketik kira-kira yang ditanya apa ya gitu, baca esai sendiri gitu, buat jawabannya diketik juga sama aku gitu. Terus latihannya bisa sendiri atau sama teman. Kalau sama teman enaknya teman bisa ngasih feedback, oh kayaknya jawaban lo kurang nyambung deh, oh jawaban lo kayak kurang jelas deh, kayak ngalor ngidul deh. Nah, itu bisa jadi saran buat teman-teman. Tapi kalau misalkan sendiri bisa di depan kaca ngeliat muka sama record, rekam suara di HP, dengerin lagi, coba kayaknya kita tadi ngomongnya bener nggak sih, kok kayaknya kita kemana-mana ngomongnya gitu. Itu bisa jadi buat refleksi kayak gitu. Nah, terus yang selanjutnya kita harus pede dan yakin, tapi nggak sombong. Nah, gimana caranya ya? Kalau pede dan yakin tuh kita kayak nada bicara kita tuh kayak harus yakin gitu loh. Saya tuh kekeh loh mau studi ini gitu. Soalnya aku sempet jurusan yang aku ambil tuh sebenarnya linear, tapi ada spesialisasinya lagi kan gitu ya. Nah, itu tuh nggak sinkron atau nggak linear sama pengalaman kerja gitu. Jadi beda, agak nyerong gitu ya. Nah, itu ditanya, loh kamu kan kerjanya di sini, kok kenapa ngambil studinya tentang ini gitu ya. Waktu itu aku kekeh ya, karena ya masalah Indonesia yang real menurut saya ini gitu, dan saya tertarik tentang masalah ini dan saya pengen nyelesain ini gitu dengan segala penjelasannya. Nah, itu kan kita kelihatan yakin kan, walaupun dibelok-belokin gitu sama interviewernya, dan kita pede juga gitu. Nah, tapi nggak sombong, jangan yang terlalu saya bisa kok gitu, orang saya selama ini misalkan
selalu berprestasi segala macam ya, bukan gitu caranya. Lebih kayak gimana kita mempersuasi interviewer agar bisa setuju sama kita gitu. Nah, terus yang terakhir tuh yang penting gesture dan ekspresi. Nah, misalkan nih kita lagi di wawancaranya kayak tadi tuh dibelok-belokin atau lagi digojlok lah istilahnya. Nah, tapi kita kayak kepicu marah gitu, kepicu kesel gitu, kepicu emosi. Nah, itu tuh harus banget coba di apa namanya? di kontrol gitu ya mukanya. Tunjukkan kalau kita tuh sesabar mungkin, setenang mungkin, kita tuh nggak emosian kayak gitu. Nah, kita juga kalau bisa tunjukin ekspresi yang ramah gitu, senyum terus walaupun misalkan interviewer lagi ngomong tuh kita senyum, ngangguk kayak gitu. Nah, itu akan memberikan nilai plus deh buat teman-teman kayak gitu. Nah, tips terakhir ini aku tuh selalu nggak selalu juga sih, maksudnya baru dikasih tahu sama seseorang gitu kalau kita itu ada acara penting, misalkan tes, ujian, wawancara, apapun itu, coba sedekah lebih banyak daripada biasanya di hari itu. Gitu, yang biasanya tadi sedekahnya 2.000, 5.000 jadi 50.000 kayak gitu. Nah, sama minta doa dari orang tua dan temen. Nah, aku tuh ngerasain banget ini perbedaannya waktu tes IELTS itu dimudahkan kayak gitu. Waktu tes ini juga dimudahkan, tes apa namanya, LPDP kayak gitu. Pokoknya kita tuh kalau menolong orang pasti kita tuh juga ditolong sama Allah atau Tuhan gitu. Nah, ini ada sedikit screenshot gitu. Selamat, Anda telah lulus seleksi wawancara. Menurut aku teman-teman semua juga bisa lulus LPDP dan yang diterima lumayan banyak, sekitaran 20% dari pelamar beasiswa untuk tahun 2021. Jadi terus percaya diri, terus belajar. Semoga teman-teman berhasil. Oke, sampai jumpa di video berikutnya. Thank you.